Hasil PKX terpidana kasus Vina Cirebon, 10 Novum diungkap kuasa hukum. Saka Tatal, ex-terpidana kasus kematian Vina Cirebon, telah selesai menjalani sidang peninjauan kembali alias PK atas kasusnya. Tim kuasa hukum Saka Tatal membawa 10 Novum alias bukti baru demi memuluskan kemenangan dalam sidang PK tersebut. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit, dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Hasil PKX terpidana kasus Vina Cirebon baru keluar 6 bulan lagi. Ex-terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Saka Tatal, harus menunggu hasil sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukannya beberapa waktu lalu. Bahkan, Saka Tatal harus menunggu hasil PK terkait kasus kematian Vina Cirebon tersebut hingga 6 bulan lamanya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan, bahwa putusan PK Saka Tatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut,
Farhad menambahkan, bahwa hasil PK Saka Tatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudahkan 6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun, Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Saka Tatal. Hanya saja, Otto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan, meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit, dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Ex-Provos sebut Susno Duaji cari panggung di kasus Vina Cirebon, sok suci. Di sisi lain, Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim, Komjen Purn. Susno Duaji kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno Duaji, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Mantan Kabareskrim Komjen Purn, Susno Duaji kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen Purn. Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang meminta Susno Duaji tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut dipicu permintaan Susno Duaji ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari Seleb Oncam News, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi, kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri.
Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno Duaji. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan enggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno Duaji juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno Duaji bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan. Kenapa saya membayangkan begitu karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno Duaji paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno Duaji merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Iya, menitikan air mata, saya ini kan Jenderal Law, aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya.